Wakil Rektor, Bapak dan Ibu Wakil Rektor Samati, kemudian Pak Direktur dan dua Wadir, kemudian Kafrodi, Sekrodi, para alumni yang saya muliakan dan saya cintai. Kemarin itu Pak Ketua DPRD Bogor mengatakan bahwa tempat beliau katanya gelar MSc itu berubah sekarang. MSc ya, yaitu orang-orang yang masih senang insentif katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebelum menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tausiah pada hari ini, tadi menyambut apa yang disampaikan oleh Pak Alim tentang mahasiswa S3 yang berkualitas tidak punya dana. Saya sudah sampaikan pada Pak Ketua Yayasan, insya Allah akan saya carikan dana ya, sampai lulus katanya sekitar 90 juta. Itu silakan catat tanggung jawab saya dan Pak Ketua Yayasan ya, karena kita ingin sebenarnya menghidupkan gerakan wakaf pada hari ini. Tadi saya dengan Pak Ketua Yayasan baru menghadiri Halga Keluarga Besar Sukabumi di Pondok Pesantren Modern. Ternyata santrinya 1.300 orang, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Semuanya gratis, bayangkan, gratis segala, 1.300 orang. Kebetulan pimpinan pondok pesantrennya, Pak Fajar Laksana namanya. Dulu waktu saya ketua Basas DRI, beliau ketua Basas Sukabumi. Jadi punya pengalaman, dia bikin sebuah gerakan sodako. Jadi semua calon santri, ya, calon mahasiswa sejak dari awal itu digratiskan. Apapun juga gratis, makannya, biaya segala macam. Tapi kemudian menjelang lulus dibuatkan pernyataan bahwa kalau sudah bekerja, zakatnya minimal 2,5% akan diberikan ke pesantren. Ternyata luar biasa itu, ya, sehingga di pesantren itu terkumpul dana zakat dari alumni sekitar 2,3 miliar setiap bulan. Memang kalau kalau langsung minta itu susah. Tapi kalau dari awal, ya, dari awal mereka yang akan kuliah kemudian tidak punya biaya, kita carikan biaya. Tetapi tolong ini Pak Direktur ya, dicatat, dibuat pernyataan bahwa kalau dia bekerja sudah jadi alumni, gaji bulannya itu langsung dipotong untuk lembaga 2,5% minimal. Sehingga sekarang itu dari sekitar 1.300 pelajar dan mahasiswa terkumpul dana 2,3 miliar. Cukup katanya untuk membayar. Jadi itulah yang menyebabkan gerakan pendidikan gratis. Sebenarnya tidak gratis ya, tapi dari awal kita carikan biaya, tapi kemudian ketika mereka sudah bekerja, punya penghasilan, kemudian mereka diwajibkan zakatnya, ya. Jadi oleh karena itu sekarang kan, bahkan hari ini sebenarnya saya ingin salah satu gerakan pertemuan alumni ini untuk mengintroduksi soal yang berkaitan dengan wakaf ini. Ya, baik. Di dalam Al-Quran ini saya tidak pakai pantun. Terdapat dua ayat yang dalam masing-masing ayat itu terdapat perintah bertakwa pada Allah dua kali, dua perintah, ya, yaitu An-Nisa ayat 1 dan Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhan nasu taqu, itu saya garis bawah itu ya. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah. Yang kedua. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ini ayat yang paling populer sekarang menaik. Ya, ayat yang bisa satu. Yang dua takwa. Ternyata setelah saya lihat cuma dua ayat yang dua kali disebutkan perintah bertakwa dalam satu ayat. Yang kedua ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, terus nah, dalam surat An-Nisa ayat 1 di atas bahwa perintah bertakwa pada Allah dikaitkan dengan perintah bersilaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah dan membangun persaudaraan atas dasar iman dan Islam. Itu adalah takwa. An-Nisa ayat 1. Takwa tidak akan sempurna tanpa didukung oleh upaya pembangunan Islamiyah. Sebaliknya, ukhuwah Islamiyah tidak akan punya makna tanpa dilandasi dengan ketakwaan. Jadi berkaitan, ya, keimanan dan ketakwaan dua hal yang saling mendukung satu dengan yang lain. Sedangkan Al-Hasan 18 perintah bertakwa dikaitkan dengan upaya sungguh-sungguh untuk menghadapi masa depan. Ya, otak nafsu maupun dapat reward itu kan masa depan. Baik masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat nanti. Baik. Karena itu, baik kaum muslimin membangun dan menguatkan ukhuwah Islamiyah merupakan suatu kewajiban, suatu keniscayaan dan suatu kebutuhan. Adapun kaidah-kaidah dasar pokoknya dalam membangun ukhuwah Islamiyah agar kesatuan dan persatuan umat semakin solid antara sebagai berikut. Jadi saya ingin sampaikan secara singkat, ya, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah ukhuwah Islamiyah supaya kuat dan solid. Pertama, tauhidullah. Keyakinan tauhid ini harus selalu dijadikan dasar kuat dan kesatuan. Dalam interaksi sosial, bagi seorang muslim, tauhid ini harus menjadi motivasi utama. Motivasi utama dalam melakukan sesuatu atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar ketika melakukan, tapi juga ketika tidak melakukan. Atau yang disebut dengan al-wala itu kan al-hubbu fillah wal hubbu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian yang kedua, musyawarah, yaitu mempertemukan paham dan pendapat yang berbeda, serta berupaya mencari titik temu, ya, dalam setiap perbedaan dan perselisihan yang terjadi di kalangan umat Islam. As-Surah ayat 38. Tapi kalau kita lihat As-Surah 38 ini ada 4, ya. Orang bisa bermusyawarah dengan baik. Kalau tidak, bilang salah satunya tidak bisa bersama, yaitu alladzina stajabu rabbihim. Kemudian yang kedua aqamus shalah. Kemudian yang ketiga wa amruhum syura bainahum. Kemudian yang keempat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau tidak ada, makanya musyawarah dengan si Donald Bebek, ya, itu tidak pernah beres, ya, mengkhianati terus. Donald Trump itu mengatakan apa? Karena memang tidak ada keimanan, kejujuran itu tidak mungkin. Makanya saya kira mudah-mudahan teman-teman di Palestina, di Gaza, di Irak tidak perlu melakukan musyawarah. Karena musyawarah itu bahasa agama, bahasa Quran yang merupakan satu sifat dari 4 sifat. Jadi kalau orang bisa bermusyawarah seperti kita dengan kita bisa bermusyawarah dengan baik. Kenapa? Karena insya Allah tempatnya kita melaksanakan. Istajabu rabbihim aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi syura itu harus dikaitkan dengan kesetiaan berinfak. Ya. Syura itu akan jalan ketika kita bersedia berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketiga, al-musyawarah, persamaan dan kesetaraan dalam arti ajaran agama dan kemanusiaan.
cucu Kiai ya, al-musawah. main ke rumah. Surah itu akan jalan ketika dibangun kesamaan kita atas dasar agama dan atas kemanusiaan. Jalan ke sini. Ya ayuhan nas inna rabbakum wahid Mau naik kereta. wa inna amakum wahid kullukum min adam wa adam turab la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li abyad ala aswada wala aswada ala abyad illa littaqwa ya. Hadis yang lain la fadla li ahmar ala abyad yang kulitnya merah. Bisa kita lihat orang yang berkulit merah itu kalau haji ya. Ada orang yang kulitnya merah. Kemudian ya, yang keempat ta'awun ya, yaitu saling mendukung, bersinergi, melengkapi, tolong menolong dan gotong royong atas satu kebaikan dan ketakwaan dalam menjalankan agama, masalah agenda keumatan di berbagai bidang ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang kelima ta'riful qulub, yaitu mempertemukan dan menyatukan antara hati antara sesama umat dan eksponen perjuangan umat sekarang ini kan wajahnya wajah pejuang semua. Lihat wajahnya wajah optimis ya. Allah. Ya walaupun banyak masalah tetap optimis karena wajah pejuang ya. Pejuang itu tidak ada pesimis ya. Kemudian menjauhkan diri dari sifat hasad dan saling menjatuhkan antara sesama umat, antara lain dibingkai dengan kesungguhan dalam berdoa ya. Ternyata sifat hasad itu salah satu cara menghilangkannya adalah dengan berdoa. Diberikan ini oleh Al-Quran cara menghilangkannya dengan doa ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang kedua ternyata menghilangkan hasad itu dengan infak dan zakat ya. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil oleh engkau sebagian dari harta mereka, harta infak maupun zakat, tutahhiruhum, yang dengan sedekah itu kau membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, dan akan mensucikan harta mereka. Jadi sebenarnya sifat-sifat buruk hati kita, jiwa kita, hasad dan dengki itu bisa diobati, bukan dengan bukan dengan obat biasa, akan tapi diobati dengan zakat. Allah yang menyatakan waktu zakat itu wasoli alaihi inna sholatan kasakalillah. Karena itu saya minta Pak Direktur rencana lomba wakaf ini segera dihentikan. Kalau bisa sih dalam waktu yang sesingkat-singkat supaya kita terus semuanya tadinya ini kan mau berinfak semuanya ini yang ada di sini. Coba diperiksa sekarang dompetnya yang sudah menyiapkan masih beri 1 juta. Alhamdulillah. Lalu kemudian ke-6 istibaqul khair, yaitu berlomba dalam kebaikan dan amal soleh yang berkaitan dengan pembangunan umat dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ya, dakwah, ekonomi, politik, serta kaderisasi dakwah dan ulama. Kita harus siapkan dari sekarang. Pak Yayasan, yang ketua yayasan, saya kira pasca kita sekarang ini pas kita melahirkan cendekiawan, tapi kalau bisa melahirkan ulama. Setuju tidak ini? Pak pasti ya, ada kira-kira bisa menjadi yang produsen ulama insya Allah. Ya. Karena beliau S1, S2, S3 di Al-Azhar. Ya, ada Ustaz Alim juga yang hafid. Ya, bisa dilihat ya. Ya, jadi kesempatan kita dua tokoh ini ya kita sandingkan untuk salah satu program pasca itu menghasilkan dai-dai dan ulama. Kan cakep tuh ya.
Kalau ulama lahir dari kampus, bukan semata-mata doktor, bukan semata-mata master, tetapi juga ulama. Mungkin nanti carinya, teorinya, itu ulama apa? Nah, jadi kaderisasi ya ulama dari pasukan ke visi. Magister ulama nggak ada ya? Visi yang Magister yang ulama. ada di MO. yang ada di pasca itu. Nanti saya dipotong. Kalau sudah ada visi itu melahirkan kaderisasi dari dan Harus kerja sama dengan itu. Nah, ini termasuk membangun lembaga wakaf Kan yang Istiqlal yang oleh pasca. selama ini kerja sama Iya, sama iya. dengan PTIG kan. Nah, ada yang di sini kan yang PKU. Untuk penguatan pemilihan terdekat Alumni dalam PKU. pengertian luas. Prabowo. Dan saya mulai ya hari ini saya dengan Pak Ketua Yayasan Saya daftar. mewakafkan dana Jadi CC sebesar apa ya? masing-masing 20 juta. Wakaf dari saya, keluarga saya dengan keluarga Ketua Yayasan 50 juta, jadi 100 juta. Saya ingin sebenarnya dari awal, ya hari ini merupakan hari pertama. Ya, jangan ditanggungkan lagi. Kita berapa seperti saya bilang sama teman-teman yang sudah usia untuk nikah, saya bilang segera nikah. Depan takut perang dunia ketiga. Ada yang belum nih. Makanya istimewa baru tugas dalam kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kamu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Ini kan la'allakum tuflihun. Ya. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Saya kalau lihat doa Ibnu Abbas ya, Pak Lepak ya. Doa Ibnu Abbas itu ketika minum air Zam-Zam kan yang diminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Coba ya, kalau kita pikir kenapa? Apa minum air Zam-Zam itu doanya itu? Soalnya nggak berkaitan. Ternyata memang 3 hal yang penting itu kita bangun bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an kan pendidikan, kampus yang kuat, pesantren yang modern, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga kajian, riset, penelitian. Ini ilman nafi'. Kemudian wariskan wasi', rezeki yang luas, kegiatan ekonomi umat, ekonomi syariah, ya. Tadi pakai saya sampaikan ke keluarga, kalian jangan takut jadi orang kaya. Diminta jadi orang kaya, wariskan wasi'. Ya, punya rezeki yang luas, tetapi kekayaannya min aina iktasaba wa fi manfa. Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga wasifaan min kulli da'in wa saqam. Rumah sakit ya. Makanya di Bogor ini kan ada 2 rumah sakit. Itu milik kita semuanya. Pertama rumah sakit Bogor, yang kedua rumah sakit Ulu. Dan insya Allah kalau menurut Pak Rektor tahun ini kalau jadi ya Pak Maria, kita akan membangun fakultas kedokteran. Nanti kedokteran yang bisa berdakwah dan bisa berdoa. Yang yakin bahwa kesembuhan dari penyakit itu bukan karena obat, tapi karena Allah SWT. Itu yang kita inginkan. Wasyifaan min kulli da'in wa saqam. Kemudian yang ketujuh, at-tasam, yaitu sikap tegak rasa dan toleran terhadap orang dan kelompok yang lain yang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda mengenai suatu masalah. Tapi tetap mengikuti secara konsisten pendapat yang terbaik. Ya, ternyata yang berkaitan dengan geopolitik sekarang kan telah menimbulkan berbagai pendapat. Yang kadang-kadang ngeri saya lihat saling menjatuh, saling berhubung. Nah ini ya.
ikhwan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yastami'una al-qawla. Siapa yang pendapat, mendengarkan. Fayattabi'una ahsana. Ikuti pendapat yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul Allah. Itulah orang-orang yang akan bertobat dan mereka termasuk santri Allah. Ya Allah. Kemudian sudah pernah habis ya? Ya, saya kira sudah ini ya 8 kaidah-kaidah yang berkaitan dengan silaturahmi. Mudah-mudahan pasca akan semakin berkembang dan motornya Pak Hendy sebagai direktur yang luar biasa, alhamdulillah, yang semangat luar biasa. Apalagi beliau sudah jadi bintang film. Kalau Bapak Ustaz Lukman ya, kalau nggak salah, silakan Bapak. Jadi saya kira ini kita jaga betul ya pasca ini dengan sebaik-baiknya agar tetap konsisten dalam keilmuan, dalam akhlak ya, dalam aktivitas pribadi kita. Silakan semuanya berkontribusi karena ini adalah lembaga kita. Yayasan itu hanya penanggung jawab, rektor penanggung jawab, tapi penyaminnya kita, kaum muslimin umat Islam. Kalau sampai yang terjadi hal yang kurang baik, yang rugi kita semua. Kita sekedar menyikat. Kalau misalnya pasca tidak bisa membangun bangunan, yang rugi kita. Makanya kita upayakan. Saya ingin nanti itu dalam programnya wakaf itu Pak Hendy ya, ada ada program yang lebih konkret, yang bulanan, yang tahunan, betul-betul mencerminkan gerakan wakaf yang luar biasa. Kita buktikan dari kita sendiri bahwa ada gerakan wakaf yang berhasil membangun lembaga pendidikan yang terbaik. Ya, setuju ya? Setuju. Setuju tidak? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Kiai untuk tetap stand di atas panggung karena kita akan langsung melakukan launching gala gerakan amal alumni UIK. Untuk itu kami mengundang kepada para pimpinan yang di ketua yayasan, rektor UIK yang diwakili